Saya minta kalian tidak perlu harus setuju sama cerita saya. Kalau boleh saya share Pak, kalau kata orang hidup itu kan pilihannya Pak. Pilihan nomor satu ini adalah pilihan 95% orang di situ. Siapa Pak? Orang tua saya sendiri. Jadi pas saat pensiun, saya melihat ini Pak. Tapi apa yang dilakukan sama orang tua saya yang membuat saya harus berubah. Karena saya waktu pertama kali kerja, di usia saya 25 tahun, gaji saya adalah 2 juta. Nah, orang dengan bertambahnya umur dan pengalaman, umur 35 tahun, 10 tahun kemudian, anggap misalnya gajinya dia 6 juta. Nah, 10 tahun ke depan lagi, pada saat usianya dia 45 tahun, gaji rata-rata orang umur bekerja 45 tahun dengan bertambahnya pengalaman 10 juta. Nah, di puncak karir seseorang, misalnya di umur yang 55, misalnya gajinya dia 20 juta. Nah, ini saya buat garis grafik. Waktu pertama kali saya memulai kerja sampai usia kita umur 55 tahun, ini masuk apa? Titik pensiun kan? Nah, pada saat kita pensiun, income kita kan turun, karena kita nggak dapat income lagi. Nah, ini ada satu garis nih. Ada satu garis yang selalu ngikutin gaji kita, yang lucunya pada saat kita pensiun, dia nggak ikut pensiun, dia terus naik. Apa itu pengeluaran? Pengeluaran kebutuhan hidup. Nah, selama kita bekerja dari pertama kali umur 25 sampai 55, ini kan 30 tahun kita bekerja. Kita bekerja buat siapa sih? Kita bekerja buat keluarga. Nah, pada saat kita bekerja selama 30 tahun, kebanyakan orang lakukan yaitu punya tabungan, kemudian investasi dalam bentuk bangunan dan tanah. Yang ketiga, kendaraan. Buat siapa? Buat keluarga kita yang kita sayangi. Ini dibuat dalam bentuk warisan. Cuma kita mesti ingat bahwa di usia kita yang 55 tahun, ini usianya nggak muda lagi. Kalau tiba-tiba ada sesuatu hal yang kita tidak inginkan seperti penyakit, contohnya orang kaya bisa nggak kena penyakit jantung? Bisa. Orang miskin? Bisa. Orang kaya bisa kena stroke? Bisa. Orang miskin? Bisa. Masalahnya kalau itu sampai terjadi, karena saya ngalamin sendiri. Orang tua saya kena kanker prostat stadium 4, 2,5 minggu di Pertamina, habis 250 juta. Artinya pada saat kita bekerja selama 30 tahun, uang yang selama ini kita kumpulin bisa kejadian seperti ini. Kebagi buat dokter, kebagi buat rumah sakit, kebagi buat beli obat-obatan. Sisanya buat siapa? Buat apa? Ini yang saya lihat dari orang tua saya. Nah, pada saat saya melihat orang tua saya seperti ini, berikutnya siapa yang akan mewarisi siklus kehidupan seperti ini? Anaknya. Setelah anaknya siapa? Cucunya. Mau sampai kapan terus-terusan kayak gini? Makanya kita perlu yang namanya ada yang kedua, backup plan. Perlu nggak kita punya backup plan? Perlu sekali, penting. Backup plan ini yang nanti akan menyelamatin kita. Karena ibarat mobil kita pakai di tengah jalan, bannya pecah, kita nggak punya ban serep, kita bisa berpergian, nggak bisa. Nah, backup plan ini kita kerjakan 1-3 tahun, bisa menghasilkan 100 juta per bulan. Banyak loh orang punya penghasilan 100 juta per bulan. Ini cuma masalah apa? Ini cuma masalah orang nggak punya kesempatan dan nggak tahu caranya. Sekarang kalau lu punya kesempatan dan lu tahu caranya untuk dapetin 100 juta per bulan, lu mau nggak ngewujudin?